Oke, makasih ya. Itu apa lagi, Nisa? Kau pesen GoFood lagi? Tadi pagi juga ibu lihat paket kamu datang. Aduh, kau pikir orang saya itu banyak? Maaf Bu, ini Nisa pesan buat kita makan bareng-bareng biar ibu gak capek-capek masak lagi. Gak capek kau bilang, Nisa. Ini namanya pemborosan. Kamu tuh harus masak, kan kamu menantu di sini. Maaf Bu, Nisa cuma mau bantu. Hah, bantu. Mulai besok, kamu harus masak. Saya nggak suka wanita pemalas. Aduh, Nisa. Itu piring kenapa belum kamu cuci? Kamu nunggu ibu yang cuci dulu. Maaf Bu, ini Nisa baru selesai kerja. Ini akan Nisa cuci sekarang juga Bu. Kerja. Kamu itu harus tahu, Nisa. Kamu itu tinggal di rumah orang. Jangan jadi beban. Baik Bu. Pelan-pelan ya, Nisa. Saya nggak mau piring saya lecet gara-gara kamu yang bersihin. Iya Bu. Kopi buat kamu. Kasih. Mas, aku mau ngobrolin sesuatu deh. Tadi ibu marahin aku lagi karena aku beli pesan makanan buat kita bertiga. Padahal kan aku pesan makanan itu biar ibu gak capek-capek masak lagi, Mas. Tapi ujung-ujungnya aku kena marah lagi. Itu kamu sih, Nis. Kamu kan tahu kita numpang. Seharusnya kamu juga sikap, jangan bikin ibu tersinggung. Tapi kan, Mas, itu juga uangnya untuk beli kebutuhan kita bertiga di rumah ini. Ya, tapi kamu tetap salah dong. Harusnya kamu bikin ibu senang. Kan kamu tahu kita belum punya rumah. Kita masih numpang di tempat ibu. Harusnya kamu itu ikuti cara rumah ini. Jangan bikin ibu tersinggung. Ya ampun, Nis. Ini asin banget. Masa kamu masak kayak gini aja nggak bisa sih? Ibu benar, Nis, ini asin banget. Harusnya kamu tuh belajar dari awal kamu masak. Coba deh kamu cipin. Coba deh. Kamu rasain apa nggak sih? Aku udah coba Bu, Mas. Coba tapi nggak pernah berhasil. Kamu tahu, dulu sebelum Raka nikah sama kamu, saya tuh selalu masakin yang enak. Sekarang dia dapet istri yang nggak bisa masak. Yang ada anak saya sakit masak-masakan kayak kamu. Nah, gimana nih teman-teman? Berat banget kan kalau kita berada dalam posisi kayak Nisa tadi, padahal mereka baru banget membangun hidup baru. Tapi karena mereka tinggal bersama mertua dan kemudian terjadi konflik yang cukup besar, akhirnya hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Dan kejadian kayak Nisa tadi bukan hanya dialami oleh menantu-menantu di sinetron aja loh. Intinya banyak banget menantu yang saat ini juga mengalami perlakuan yang serupa. Hal ini terjadi karena menurut teori extended family relationship, memang tinggal bersama keluarga besar itu bisa menyebabkan stres. Karena kita tinggal bersama orang-orang dari generasi yang berbeda, dari latar belakang yang sangat bertolak belakang dengan kita, sehingga mereka punya cara pandang, cara hidup, atau bahkan nilai dan norma-norma yang sangat berbeda dengan kita. Belum lagi nih, hubungan antara mertua dan juga menantu adalah hubungan involuntary. Artinya, itu terbentuk karena keadaan, bukan karena mereka saling memilih. Karena kita tahu ya bahwa menantu hanya bisa memilih suaminya aja nih, bukan mertuanya. Nah, biar kita nggak ngalamin hal yang sama ketika nanti kita menikah atau tinggal serumah sama mertua, yuk kita pelajari gimana cara membangun hubungan yang sehat di rumah. Yuk. Untuk menantu, tips yang pertama yaitu kita harus bikin dulu ketetapan yang jelas. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang nggak bisa kita lakukan di rumah. Terus kita juga harus bikin batasan untuk diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita udah ngerasa kewalahan, itu kita harus ngomong, jangan diem doang. Nah, tips yang kedua adalah untuk suami. Sebenarnya teman-teman, suami itu punya peran yang sangat penting karena dia bisa mengetahui dari dua sisi, yaitu dari ibunya dan juga istrinya. Makanya ketika terjadi sebuah konflik, suami harusnya berperan sebagai penengah, bukan hanya penonton. Jadi, suami bisa melakukan 3 hal berikut. Yang pertama adalah komunikasikan kondisi dari istrinya kepada ibunya. Jadi, ibunya juga tahu kapan waktu-waktu tertentu si istri ini butuh waktu luang. Dan yang kedua adalah ketika terjadi konflik, suami tidak boleh hanya memihak salah satu pihak atau hanya membela salah satu. Jadi, dia harus menjadi penengah. Dan yang terakhir adalah mengatur atau mendistribusikan ulang pekerjaan yang ada di rumah agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa kewalahan. Nah, dan untuk mertua itu harus sadar ya kalau menantunya itu datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tips untuk mertua yang pertama, mertua itu harus ngasih ruang untuk belajar si menantunya. Terus yang kedua, mertua itu jangan langsung komentar gitu. Terus yang ketiga, mertua harus ngajak ngobrol menantunya kalau dirasa ada yang salah. Jadi harus komunikasi ya. Baik, sekian tadi video yang sudah kami rancang untuk edukasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah. Bye-bye.